ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Boleh baca? Ayo, karena ini Bible Study, saya minta waktu ya sedikit. Mari, silakan. Pada mulanya adalah Ini firman. satu tubuh dulu. Saya terangkan satu tubuh, baru yang 6 semua sama. Semua pasti satu. Kalau sudah satu tubuh, satu roh, satu iman, semua sama. Ayo. Pada mulanya Satu adalah tubuh, firman. satu kepala. Apa kepala? Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama Firman dengan pengajaran yang benar, logos. Terus, Dan firman itu adalah Allah. logos itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia. Lahir menjadi manusia, Dan logos. diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Itulah Yesus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman pengajaran yang benar sama dengan pribadi Allah. Firman pengajaran benar, Allah lahir menjadi manusia. Itulah Yesus sebagai kepala. Jadi Yesus itu sama dengan logos, firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Itu kepala kita. Satnya kepala itu firman pengajaran yang benar. Bisa mengerti saudara ya? Itulah Yesus kepala. Firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Itulah Yesus sebagai kepala. Sekarang tubuh apa? Ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ini tubuh. Mari. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Itulah Allah. tubuh Kristus, anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam Terus? namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari Pelan-pelan, daging. pelan-pelan. Ya, bukan diperanakkan oleh darah daging. Bukan pula secara jasmani. Bukan dilahirkan secara jasmani, itu tubuh Kristus, tetapi Oleh keinginan seorang laki-laki. melainkan dari Allah. dilahirkan dari Allah. Allah itu firman pengajaran yang benar. Jadi tubuh Kristus adalah manusia yang dilahirkan baru oleh firman pengajaran yang benar. Saya ulang-ulang. Karena ini Bible Study harus ngerti. Ya, harus ngerti. Kepala, Yesus sebagai kepala adalah Allah, firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Satnya firman. Manusia tapi satnya firman. Firman pengajaran. Tubuh Kristus, anak-anak Allah adalah manusia yang bukan lahir dari keinginan laki-laki, bukan. Lahir dari Allah. Manusia yang dilahirkan baru oleh Allah. Oleh firman pengajaran yang benar. Itu tubuh. Kalau satu tubuh, apa satu tubuh? Dilahirkan oleh satu pengajaran yang benar. Itu satu tubuh. Tubuh Kristus adalah manusia yang dilahirkan baru oleh firman pengajaran. Satu tubuh adalah manusia yang dilahirkan baru oleh satu kandungan, satu firman pengajaran yang benar. Ini lebih dulu. Kalau mau bersekutu, mau menikah, kaum muda, jangan lihat hartanya, lihat pengajarannya sama atau tidak. Satu pengajaran. Hamba Tuhan mau fellowship, jangan lihat orangnya, jangan lihat uangnya, jangan lihat hebatnya. Satu pengajaran yang benar. Baru satu tubuh. Baru yang lain satu. Ada 7 kesatuan. Angka 7 sempurna. Kalau ada 7 kesatuan ini, maka persekutuan tubuh Kristus itu menuju kesempurnaan. Kita bisa pulang ke tempat masing-masing, tapi kita sudah dilahirkan dari kandungan yang sama. Firman pengajaran yang kita sudah menjadi satu tubuh. Amin. Kelak kalau Yesus datang, dari 4 penjuru bumi akan berkumpul menjadi satu. Tapi kalau tanpa pengajaran yang sama, yang benar, cuma silaturahmi, capek, berdosa pada jemaat, cuma istirahat itu. Cuma istirahat. Tapi dalam kebaktian ya tidak apa-apa, tidak terima firman kita, tapi kan ada bertemu orang, ada itu dosa, dusta sama jemaat. Hanya capek dia, mau istirahat, capek. Tapi kalau betul-betul cari firman, itu membawa jemaat pada kesempurnaan. Amin, Sagu, membawa. Tanggung jawab loh, tanggung jawab. Saya mengumpulkan hamba Tuhan ada 30 belajar tabernakel. Oh, tinggalkan istri, tinggalkan jemaat. Tanggung jawab saya. Kalau hanya dikumpulkan di Malang untuk nemeni saya guyon-guyon, loh. Tuhan bisa tempeleng saya betul. Ini sudah tinggalkan istri, anak, tinggalkan jemaat. Di sini tidak dikasih firman.
bertanggung jawab. Saudara dari jauh-jauh bayar tiket, tinggalkan istri. Panitia bersama saya tidak menyiapkan firman, ditempeleng sama Tuhan. Betul. Berbahaya. Jangan sampai. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Saya tidak mau main-main. Tinggalkan jemaat. Komitmen hanya untuk firman. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Firman pengajaran yang benar. Apapun harus kita bayar. Satu tubuh dulu. Boleh semua beda. Tapi satu tubuh, satu roh, satu iman, bab 7 hal menuju kesempurnaan. Dan Yesus akan hadir sebagai kepala. Amin, sagu. Itu persekutuan. Itu persekutuan. Sebenarnya, permisi bicara Pak Balmet. Beliau ketakutan. Beliau ngomong kepada saya sebenarnya sudah rindu lama. Tapi saya takut Pak Wi. Waktu Papua, beliau berani, baru saya berani Pak. Loh, saya bilang, kirain aku berani juga. Ke Papua saya itu sudah jungkir balik. Doanya sudah jungkir balik. Betul, ke Ambon ini juga. Saya sudah tahu. Tapi sekali lagi, biar dikunci, Yesus bisa hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tolong. Betul-betul. Ini persekutuan. Ayo, dipanggil dulu nomor 1. Panggil manusia yang jahat, anjing. Panggil, hidup benar. Baptis, hidup benar. Sesudah hidup benar, jangan jadi anjing lagi. Masuk kandang. Dituntun, masuk kandang. Dipelihara. Jangan egois, sudah dipelihara. Ada kandang lain. Ayo tengok kandang yang lain. Jadi satu tubuh. Dengan satu kepala. Amin, sagu. Sesudah itu dituntun ke kandang terakhir. Dituntun ke kandang penggembalaan terakhir. Yerusalem baru. Itu kandang terakhir. Wahyu 7:17. Ini tugas kedua. Tugas pertama memanggil. Tugas kedua menuntun. Kemana dituntun? Ke kandang. Sudah dari kandang keluar. Pembangunan tubuh. Sudah pembangunan tubuh. Dituntun ke Yerusalem baru. Wahyu 7:17. Mari. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Inilah. Lewat persekutuan semacam ini. Persekutuan dalam 7 kesatuan. Satu pengajaran yang benar. Dan seterusnya. Yakinkan kita sedang dituntun. Kita sedang dituntun ke Yerusalem baru. Tidak ada air mata. Mulai air mata dihapus. Ayo saudaraku. Jangan seperti orang lumpuh 38 tahun. Sudah ikut KKR 38 tahun tapi lumpuh terus. Saudara ya? Iya kan? Yang kolamnya bergoncang. Kolamnya bergoncang sembuh. Kolam bergoncang sembuh. Tapi ada orang lumpuh 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Ikut KKR 38 tahun tidak sembuh-sembuh. Tidak ada kemajuan. Ayo periksa. Kita ikut KKR, ikut ini, ikut itu. Apakah sudah ada? Dituntun ke Yerusalem. Mulai air mata dihapus. Mulai masalah diselesaikan. Sampai satu waktu tidak ada air mata lagi. Sudah tiba di Yerusalem baru. Tempat penggembalaan terakhir. Oh sungguh-sungguh. Saya diperiksa. Tiap bulan saya keluar. Selama kurang lebih mulai tahun 2003, 2004. Saya tiap bulan keluar. Tiap bulan. Tidak pernah absen. Tiap bulan. Saya kira, berarti sudah berapa kali mengadakan KKR? Saya kira, sudah. Belum yang di Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau Desember bisa 10 kali. Tapi harinya tidak mengganggu kebaktian. Tidak. Saya tidak mau diganggu kebaktian. Kalau ada undangan dari luar, 1 kali khotbah mengganggu kebaktian, saya tidak mau. Sudah diajar oleh Empong. Jangan. Ya. Jangan jadi kuda. Itu ayo kamu gembala bukan kuda diperalat orang aja suruh khotbah, nggak mau. Beda kebaktian. Bukan sombong, tapi koreksi. Apakah Wijaya juga mengalami tuntunan ke mata air kehidupan? Pelayanan semakin hidup, semakin senang. Air mata semakin dihapus. Periksa diri. Wijaya harus tahu diri. Periksa diri. Kalau tidak stop, saya akan stop. Kalau di tempat kami sendiri kering, lalu saya mau KKR, saya stop. Tidak mau.
KKR merupakan kelimpahan dari di dalam. Amin, saku. Kalau gelas ini diisi terus melimpah, itulah baru KKR keluar. Kalau tidak, jangan sekali. Semoga. Tugas terakhir, ketiga. Jadi memanggil, menuntun, ketiga. Yohanes 10 ayat 11. Supaya kita jadi baik semua. Yang sudah busuk, yang sudah hancur, jadi baik semua siang ini. Lewat dipanggil, ayo anjing-anjing, jadilah domba, hidup benar. Sesudah hidup benar, masuklah kandang. Sungguh-sungguh tergembala. Sesudah tergembala, ingat kandang lain. Persekutuan tubuh. Baru di situ kita mengalami dituntun, air mata dihapus. Air mata dihapus. Kalau sudah di kandang, lalu bisa ikut persekutuan yang benar. 7 hal yang sama itu. Mulai pengajarannya sama, penyembahannya sama. Sebagai 7, itu kita mulai merasa dituntun ke Yerusalem baru, dihapus. Kesulitan-kesulitan kita doakan bersama. Amin, saku. Semua air mata dari Ambon, air mata dari Papua, air mata dari Malang, air mata dari Poso, ayo kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk dihapus oleh Tuhan, untuk ditolong. Ini KKR yang sebenarnya. Persekutuan tubuh, maafkan, bukan KKR kalau istilah saya. Persekutuan tubuh. Persekutuan. Saya tidak layak kalau KKR. Persekutuan tubuh. Semoga kita. Tugas terakhir. Yohanes 10:11 yang ketiga. Mari. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Supaya kita yang buruk, yang jahat, yang najis jadi baik. Tidak ada jalan lain. Yesus panggil kita dengan firman. Yesus tuntun kita dengan firman belum cukup. Yesus harus mati. Harus ada perjamuan suci. Yesus harus mati. Menyerahkan nyawa, mati di kayu salib. Korban Kristus bisa kita terima lewat perjamuan suci. Yesaya 52. Yesaya pasal yang ke-52. Mari. Yesaya pasal 52. Ya, jadi tadi dipanggil itu halaman dari dunia masuk ke halaman kerajaan surga. Dituntun ke ruangan suci, ruangan kedua. Sekarang Yesus berkorban nyawa untuk membuka pintu ruangan maha suci, Firdaus, kerajaan surga. Sejak Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, pintu Firdaus dijaga dengan pedang, menyambar-nyambar. Tidak boleh orang masuk. Yesus masuk, kena pedang, dia harus mati. Pintu Firdaus terbuka, pintu tirai terobek, ruangan maha suci terbuka bagi kita. Amin, saku. Kesempurnaan terbuka bagi kita. Korban Kristus membuka pintu surga bagi kita. Merobek pintu tirai, membuka pintu Firdaus, pintu surga, ruangan maha suci bagi kita semua. Semoga mengerti. Yesaya 52, mari. Ayat yang sebentar saya cari. Yesaya pasal yang ke-52, ayat yang ke-13, mari. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan. Hambaku akan berhasil, itulah Yesus. Terus, ia akan ditinggikan. Dia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dia sempurna, maha suci, sempurna, mulia. Terus, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Waktu disalib orang tertegun melihat dia. Dia yang sebenarnya berhasil, dia sebenarnya sempurna, mulia. Tapi waktu di kayu salib bagaimana keadaannya? Coba. Begitu buruk rupanya. Di kayu salib begitu buruk rupanya. Dia yang begitu baik, gembala baik, sempurna, di kayu salib jadi buruk. Terus, bukan seperti manusia lagi. Tidak lagi seperti manusia. Terus, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Seperti apa kalau bukan seperti manusia? Seperti anjing, babi. Seperti setan. Mukanya di kayu salib. Karena menanggung dosa. Oh, kaget semua loh. Masa Yesus seperti setan loh? Kalau Yesus tidak buruk seperti setan, Petrus tidak tertolong. Petrus pernah disebut, "Hai iblis, enyahlah." Karena mukanya Petrus waktu itu kayak setan. Dia berbuat dosa. Menolak salib Tuhan. Kita, Wijaya, banyak seperti anjing.